Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Membahas yaitu membedah soal tahap ketiga bidang teknis pedagogik untuk mencapai nilai maksimal kompetensi teknis. Marilah kita sering-sering belajar, yaitu pembahasan soal-soal FR tahap 1 dan tahap kedua. Untuk menjadikan kita yang terbaik dalam seleksi tahap ketiga nanti. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu ingin mengikuti yaitu tryout yang kami adakan, silakan lihat link di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Oke, kita lihat bentuk soal nomor 1. 1. Dalam rangka tingkat keberhasilan pembelajaran makna perlu dilakukan penilaian dalam tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah di sini kata kuncinya adalah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaan dari tes formatif dan tes sumatif itu adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, cakupan dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Kita terlebih dahulu harus mengetahui yaitu pengertian dari tes formatif dan tes sumatif. Apa itu yang dimaksud dengan tes formatif dan tes sumatif? Untuk mengetahui yaitu jawaban untuk nomor 1. Kita perhatikan pada pembahasan untuk nomor 1. Yang disebut dengan tes formatif itu kita buat contohnya adalah penilaian ulangan harian, ya. Penilaian ulangan harian itulah disebut dengan contoh tes formatif. Sedangkan tes sumatif itu contohnya adalah penilaian akhir semester. Otomatis penilaian harian dan penilaian akhir semester ini sudah pasti yaitu waktu pelaksanaannya yang berbeda, ya. Dan yang kedua yaitu mengenai tentang cakupan materi. Kalau untuk penilaian harian ini, maka cakupan materinya bisa aja hanya dalam beberapa indikator, ya, atau beberapa KD, 1 KD. Sedangkan kalau penilaian akhir semester ini, maka bisa ada beberapa KD. Yang pertama yaitu berbeda dari cakupan materi, yang kedua waktu pelaksanaannya juga berbeda. Berarti jawaban untuk nomor 1 yang benar adalah yang C, yaitu sekali lagi, ya, perbedaan tes formatif dan tes sumatif itu dilihat dari cakupan materi, itu udah pasti, dan waktu pelaksanaan juga berbeda. Berikutnya kita lanjut nomor 2. Seorang peserta didik memprotes yaitu skor yang diperoleh pada soal nomor 6 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan yaitu skor 3. Akan tetapi guru memberikan skor 3. Dan guru tersebut menjelaskan yaitu pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria persekoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Perhatikan di sini guru menjelaskan, ya. Guru menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut yang persekorannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga setelah guru menjelaskan, peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan oleh guru ini adalah, kita perhatikan, yaitu karena guru di sini sudah menjelaskan secara detail, ya, berdasarkan pembobotan atau persekoran yang diterapkan oleh guru tersebut, maka ini merupakan prinsip penilaian akuntabel,
ya, pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal, ya, itu berarti pembobotan yaitu akuntabel. Perhatikan, yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai pengambilan keputusan. Yang berikutnya, kalau objektif itu bebas dari subjektivitas, sedangkan kalau yang dikatakan penilaian menyeluruh itu menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sedangkan yang disebut dengan penilaian adil itu adalah tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Kita perhatikan di sini. Sekali lagi, ya, karena guru tadi sudah menjelaskan yaitu kriteria persekoran yang terdiri 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah dijelaskan, peserta didik mengerti dan menerima skor tersebut, maka ini merupakan yaitu prinsip penilaian akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, ya, dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai mengambil keputusan. Berarti jawabannya adalah yang akuntabel. Nomor 3. Pembelajaran abad 21 yaitu menekankan kepada hal berikut, kecuali, ingat sekali lagi, pada abad 21 ini kita dituntut yaitu keterampilan kita, bertanggung jawab kita, mencipta, berkomunikasi, ya, terus kreativitas, terus berpikir tingkat tinggi, kolaborasi, penyelesaian masalah atau problem solving. Itu tujuan dari pembelajaran abad 21. Karena di sini kecuali, kata kuncinya adalah pembelajaran abad 21, kecuali A. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. Di sini ada keterampilan belajar, yaitu dan mencipta. Berarti yang A ini adalah betul. Yang B. Penguasaan aplikasi komputer, penugasan materi, dan pemahaman teknologi. Kita tunggu dulu. Yang C. Keterampilan komunikasi. Di sini ada kata keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. Sedangkan yang D itu mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. C. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Berarti pada intinya pembelajaran abad 21 ini menekankan kepada peserta didik yaitu bisa mengembangkan keterampilan belajar secara mandiri dan kelompok, dan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan berkomunikasi, memiliki daya inovasi yang tinggi. Itulah tujuan dari pembelajaran abad 21. Berarti di sini karena kata kecuali, maka jawabannya adalah yang betul yang B, ya. Di sini karena di sini ada kata kecuali, sekali lagi, ya. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal berikut, kecuali mana? Berarti kecuali yang B, ya. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Karena pada abad 21 itu mengembangkan keterampilan belajar mandiri atau kolaborasi, terus keterampilan komunikasi, penyelesaian masalah. Itulah tujuan dari pembelajaran abad 21. Karena tadi di sini kecuali, maka penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi ini bukan merupakan pembelajaran abad 21. Lanjut nomor 4. Seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia. Maka cara yang benar adalah A. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta untuk menyalinnya. B. Membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat. C. Memberikan video visual dan siswa mendengarnya. D. Melakukan latihan pembaca secara rutin. Melakukan latihan membaca secara rutin. Kita perlu kita ketahui yaitu pengertian dari disgrafia ini, ya. Sekali lagi kita kupas. Seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia. Maka cara yang benar adalah yang A. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta untuk menyalin. B. Memberikan diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan. C. Memberikan video visual dan siswa mendengarnya. D. Melakukan latihan membaca secara rutin. Pengertian dari disgrafia. Disgrafia itu adalah kesulitan menulis, ya, kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Berarti kesulitan menulis. Dari opsi
A, B, C, D ini yang ada berkaitan menulis, maka jawaban yang benar adalah yang A, yaitu memberikan teks tertulis, siswa diminta menyalin, ya. Siswa menyalin teks tulisan tersebut. Berarti ini untuk melatih siswa tersebut menulis. Nomor 5, yaitu gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat, maka massa benda itu merupakan, ya, atau maka nilai massa benda tersebut adalah, gitu. Di sini adalah yang perlu kita ketahui adalah gaya. Gaya sebesar 20 Newton dan memiliki percepatan yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah massa. A 5 Newton, B 10 Newton, C 12 kilogram, D 12 Newton, E 10 kilogram. Ya, ingat sini satuan massa kita harus tahu. Ya, kalau Newton itu adalah satuan dari gaya, seperti itu. Maka kita lihat di sini pembahasan, ya, akan kita terangkan lebih secara detail. Sini adalah gaya. Gaya itu rumusnya adalah F, ya. F sama dengan 20 Newton. F itu adalah gaya. Sedangkan percepatan itu A. A kecil, ya. Sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, ya. Sedangkan ditanya yaitu M, massa. Rumus gaya adalah massa kali percepatan. Maka karena tadi gayanya yaitu 20 Newton, sedangkan massanya yang ditanya percepatannya adalah 2. Ya, ditanya adalah massa. Berarti massa sama dengan 20 dibagi 2, ya. 20 dibagi 2. Berarti massa di sini adalah, ya, massa adalah gaya dibagi percepatan. Berarti 20 dibagi 2. Berarti massanya adalah 10 kilogram. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Nomor 6. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan yaitu penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian. Nah, di sini kata kuncinya adalah Pak Budi menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan dalam 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Kita perhatikan di sini adalah kita jelaskan, yaitu menjelaskan semua jenis teknik, ya, di sini menjelaskan semua jenis teknik, prosedur dan pengolahan nilai sampai penentuan akhir, itulah disebut dengan prinsip penilaian terbuka. Berarti jawabannya adalah sini yang B, yaitu prinsip penilaian terbuka, gitu. Karena guru menjelaskan yaitu kriteria lah, ya, kriteria atau penentuan nilai sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, seperti itu. Oke, berikutnya nomor 7. Maggie sedang mendorong balok dengan gaya sebesar 80 Newton. Sehingga balok yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu, Bila suatu massa balok itu 8 kg, maka percepatan balok tersebut merupakan A 10 meter per sekon kuadrat, B 40 meter per sekon kuadrat, C 25 meter per sekon kuadrat, D 30 meter per sekon kuadrat, E 5 meter per sekon kuadrat. Sekali lagi di sini yang diketahui adalah yaitu gaya 80 Newton dan memiliki yaitu massa yaitu 8 kilo. Sedangkan yang ditanya ada percepatan. Tadi kalau soal nomor 6 yang ditanya adalah massa, sekarang yang ditanya adalah percepatan. Kita lihat pembahasan di sini. Pembahasannya F sama dengan 280, ya, F sama dengan 80 karena gaya tadi 80 Newton, sedangkan massa benda tersebut, ya, atau massa balok tersebut yaitu 8
kilogram. Yang ditanya adalah percepatan. Rumus gaya itu adalah massa kali percepatan. Berarti tadi gayanya 80, kita turunkan gaya F-nya 80, sedangkan massanya 8 sama dengan 80 sama dengan 8 kali A. A sama dengan 80 dibagi 8. Maka percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti jawabannya untuk nomor 7 ini adalah yang A. Oke, perhatikan soal 8. Perhatikan gambar jantung berikut. Fungsi organ yang ditandai dengan huruf X dan Y adalah ini ya. Yang ditandai huruf X dan Y adalah, perhatikan, A. Menerima darah dari paru-paru ya. Menerima darah dari paru-paru, memompa darah ke paru-paru. B. Menerima darah dari paru-paru, memompa darah ke seluruh tubuh. C. Menerima darah dari seluruh tubuh, memompa darah ke paru-paru. D. Menerima darah dari seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh. E. Menerima darah dari seluruh tubuh dan menerima darah dari paru-paru. X. Kita terlebih dahulu harus mengetahui ya gambar ini. X ini gambar apa atau bagian apa gitu di dalam jantung. Begitu pula Y. Kita perhatikan pada pembahasan. Sini. X ini adalah disebut dengan serambi kiri. Ya, berarti ini adalah serambi kiri, ini X nih. Sedangkan Y ini disebut dengan bilik kiri. Kita bahas. Bilik kiri merupakan memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Itu bilik. Berarti Y ini adalah memompa darah dari jantung. Memompa darah ya dari jantung ke seluruh tubuh. Perhatikan yang C, memompa darah ya dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri ini X, serambi kiri fungsinya adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Berarti yang C yaitu memompa darah ke paru-paru dan menerima darah dari seluruh tubuh. Sedangkan kanan mempunyai fungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berarti kalau fungsi dari serambi kiri adalah menerima darah bersih. Ya, menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan menerima darah dari paru-paru. Sedangkan ini serambi kiri ya yang X. Berarti menerima darah dari paru-paru, sedangkan yang bilik kiri itu merupakan memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi paru-paru menerima darah bersih dari paru-paru, menerima darah dari paru-paru. Kita lihat, menerima darah dari paru-paru. Berarti ini ya, jawabannya adalah yang B ya, bukan yang C. Kita bahas, berarti jawabannya yang B. Yaitu karena fungsi dari serambi kiri itu adalah ini, menerima darah bersih dari paru-paru. Yang B menerima darah dari paru-paru, oke? Terus, sedangkan fungsi dari bilik kiri adalah memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh ya, memompa darah ke seluruh tubuh seperti itu. Bilik kiri. Oke. Berikutnya nomor 9. Pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang ya, didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami A. Ledakan disertai dengan penyusutan batuan. B. Perubahan materi secara terus-menerus dan statis. C. Gaya gravitasi antara materi dan planet. D. Pembentukan atom, hidrogen dan helium. E. Ledakan dahsyat dan mengembang. Kata kuncinya adalah di sini
yaitu pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang. Kita lihat. Teori Big Bang berangkat dari pernyataan Lemaitre. Hubble melakukan pengamatan dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa berbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini. Jadi jawabannya adalah ledakan dahsyat dan mengembang. Berarti yang E. 10. Oke, perhatikan bacaan ini. Ya. Untuk menjawab soal nomor 10 ya, nomor 10 dan 11 gitu ya. Cabai merupakan bumbu yang mempunyai masakan menjadi pedas. Namun ternyata manfaat cabai tidak hanya sebagai bumbu. Cabai mengandung capsaicin yang dipercaya oleh sekelompok ilmuwan dapat menjadi obat kanker. Dapat menjadi obat kanker paru-paru. Berdasarkan bukti, ya, capsaicin mampu menghentikan penyebaran melanoma, prostat, dan kanker saluran empedu. Namun di samping khasiatnya, ternyata capsaicin juga mempunyai dampak negatif seperti mengakibatkan kemerahan dalam kulit, mual, muntah, kram perut, dan diare. Riset mengenai khasiat cabai itu berangkat dari hasil observasi mengenai kasus kanker paru-paru di beberapa negara. Ternyata negara yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas seperti Thailand, India cenderung mempunyai kasus kanker paru-paru yang rendah. Ide pokok paragraf pertama dalam teks tersebut merupakan, ingat, ide pokok paragraf pertama. A. Cabai mampu membuat masakan menjadi pedas. B. Kandung capsaicin dalam cabai dapat mengakibatkan kemerahan dalam kulit, mual, muntah, kram perut, dan diare. C. Cabai dapat digunakan untuk membuat masakan menjadi pedas dan tahan penyakit. D. Cabai mengandung capsaicin yang mampu mengobati kanker paru-paru. Kita perhatikan di sini. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut merupakan cabai mengandung capsaicin yang mampu mengobati kanker paru-paru. Ya, ide pokok paragraf tersebut terdapat dalam kalimat ketiga dan dijelaskan oleh kalimat penjelas selanjutnya. Berarti jawabannya di sini adalah cabai mengandung capsaicin yang mampu mengobati kanker paru-paru. Berarti jawaban untuk nomor 10 ini berarti jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Oke, sini. Oke. Berikutnya nomor 11. Bukasi adalah guru kelas 2 SD. Di dalamnya kelas ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam rangkai huruf, ya. Gangguan belajar dalam rangkai huruf, dalam kata atau membuat kalimat. A. Diskalkulia. B. Disleksia. C. Dysgraphia. D. Auditory and Visual Processing Disorder. Ya, kata kuncinya di sini adalah mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf, dalam kata atau membuat kalimat. Perhatikan di sini, yaitu dysgraphia, yaitu kesulitan menulis, ya, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Berarti jawabannya adalah dysgraphia. Berarti jawabannya yang betul adalah yang C ya. Oke. Berikutnya nomor 12. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah, kata kuncinya yaitu mengalami disleksia. A. Menyanyikan lagu dan menempel poster, abjad angka. B. Menjiplak atau menulis di atas huruf.
yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Di sini kata kuncinya adalah siswa yang mengalami disleksia. Kita lihat. Yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia adalah 1. Melakukan latihan membaca secara rutin. 2. Buat pelajaran lebih menarik. 3. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. 4. Memberi anak waktu untuk beristirahat. Berarti di sini ada menyanyikan lagu dan menempel poster pada angka. Berarti jawaban untuk nomor 12 ini adalah yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Ya, sekali lagi jika Bapak Ibu ingin mengikuti tryout silakan lihat link di deskripsi video. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.